Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oke, selamat malam, kembali lagi di Sigma Podcast bersama saya Amor Lengkuan. Dengan saya siapa? Siapa? Saya Andi Angio. Oh iya, oke. Kali ini Torong tidak cuma berdua karena kita sudah datang narasumber di sini. Betul. Yang keren-keren, luar biasa. Benar. Torong kenalan dulu. Dari Oke, mana dulu? Dari sebelah saya dulu. Oke, disilahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Wilda Yanti Ali. Halo Wilda. Halo. Dipanggilnya siapa ini? Wilda Oke, Wilda. Wilda sebagai apa? sebagai relawan Seeker Sulteng Oke. komunitas. Oke. Bapak dengar? Dengar. Apa ya? Relawan. Relawan apa? Komunitas. Dengar. Ada. Aduh, dengar sih. Terus berikutnya yang di Oke, sebelah saya. yang di sebelahnya, Oke. Mas Andi. Siapa nih? See you. See you. Perkenalkan, nama lengkap saya Siti Haulufiro. Saya biasa dipanggil dengan Siu. Saya ini mahasiswa Unismu Fakultas Perikanan dan sekaligus ketua panitia AMJI Aksi Muda Jaga Iklim di Luksini. Berarti Oke. kemarin ketuanya ya acara itu. Acara apa? Acara itu. Sampai tugas bertanya ulang. Kegiatan AMJI. AMJI. Aksi Muda Jaga Jodoh. Jaga iklim. Jaga iklim ya. Paksa itu. AMJI. AMJI. Oke. Ini Oke, yang juga ada terakhir. satu. Boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Steven, bisa dikenal dengan nama sebutannya Epen. Oh, Epen ya. Saya di sini sebagai peserta dari komunitas Freedive Teluk Banggai. Freedive. Oke. Mahasiswa juga? Saya bukan. Oh, Oh, bukan ya. mahasiswa. Oh, Freedive. Oh, ya Tahu. apapun. Freedive, berenang. Orang Main-main di air. main-main di air. Freedive berenang. Di Dorang air tenggelam, doang. Bos. Oh iya. Iya. Berenang di dalam maksudnya. Oh, iya. Dalam air. Iya, jadi teman-teman kemarin seluruh narasumber seluruh teman-teman kita ini baru menyelesaikan kegiatan apa itu aksi muda Jaga iklim. jaga iklim. Jadi kemarin tanggal berapa pelaksanaan kegiatannya? Tanggal 29 Oktober di hari Sabtu. Oke, tunggu dulu kita minta Nona angkat suara itu karena agak aneh di sini. Di sini kecil, di sini besar. Oke. Oh, instrumen dikasih mati saja. Instrumen dikasih mati saja ya. Oke, kemarin acaranya di hari Sabtu tanggal 29. Iya. Dari pagi, seharian atau tidur? Tidak, mungkin sebulan malam? penuh. Oh, sebulan penuh. Ih, semua honor ya. Semua tidur terus. Oh iya. Itu kegiatannya kayak gimana kemarin? Jadi kegiatannya itu kan dia dari jam 6 pagi sampai jam 10. Kenapa kita batasi sampai jam 10? Karena supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Kemudian di pagi hari itu kan masih bagus. Kita laksanakan kegiatan terik matahari kan masih agak tidak terlalu panas. Iya. Hitung-hitung olahraga. Oh, hitung-hitung olahraga. Tapi sampah. kalau Amor sendiri mengikuti soal iklim di dunia. Nih. Sebelumnya ini belum pernah jadi sama dengar-dengar tuh. Tolong tanya baju bekasnya sama bapak ini nanti. Jadi iklim ini soal perubahan iklim memang lagi dari dulu memang lagi hangat-hangatnya dibahas ya. Cuma memang karena boleh dibilang iklim ini masih perubahan iklim masih kayak rokok istilahnya. Resikonya jangka panjang. Jangka panjang. Kan? Karena risikonya jangka panjang biasanya orang agak cuek ya. Iya. Bete boleh merokok sebentar ini. Ah, mana? Tidak ada ya. Oke. Iya Begitu gitu. juga dengan iklim. Ya, kalau di iklim Di iklim bagaimana? begitu juga katanya. Begitu juga saya juga nggak tahu juga persisnya kan. Oke. Makanya kita dengar dari Iya, betul. teman-teman. Oke. Nah, ini kan terkait aksi muda Jaga iklim. jaga iklim. Berarti fokusnya ke iklim sebenarnya ya, bukan cuma ke pantai. Atau memang jaga iklim tapi fokus ke pantai. Sebenarnya kegiatan AMJI ini dia itu dilaksanakan kan serentak seluruh Indonesia. Oh ya. Dia serentak di hari Sabtu itu serentak karena memperingati Hari Sumpah Pemuda.
Jadi salah satunya titiknya AMJI itu di Kota Luk sini. Ya. Oke. Jadi kami laksanakan itu di kilo 1 situ. Mm-mm. Nah, kami di sini itu mengusung tema, mengambil tema itu tentang aksi bersih pantai. Oh, oke. Karena melihat kondisi di Luk sini juga tentang mengenai sampah juga itu masih perlu diperhatikan. Oh gitu. Iya. Saya baru tahu ini. Karena iya Perhatikan memang sampah. karena kemarin itu saya lihat sendiri ketika turun di apa ya, teman-teman juga bisa lihat banyak juga komunitas yang lain juga, karena banyak komunitas yang ikut, mereka juga ikut lihat sampah yang ada di laut situ begitu banyak tanpa perhatian dari kita gitu. Oke. Acaranya kemarin dibuat di mana? Tadi dia sudah bilang kilo 1. Loh, saya tidak dengar. Oh, iya. Adakah? Ada? Acaranya Kilo tadi 1? dibuat di mana? Di kilo Di kilo 1. ya. Oh, oke. Peserta mungkin yang ikut berapa orang? Untuk keseluruhan dia tambah warga di situ kan ikut berpartisipasi. Oke. Jadi bukan hanya kami dari komunitas, warga juga ikut. Jadi sekitaran 200 orang. Luar biasa. Banyak. Iya. Coach Adi ada ikut kemarin. Orang yang di air bos. Iya. Ikut sampah juga. Tidak, cari suntung. Oke, saya tanya dulu dari sebelah saya Wilda, benar? Ini sudah Iya. berapa lama bergabung di kegiatan ini? Mungkin di organisasi nih, lebih tepatnya organisasi atau apa? Komunitas. Iya, Komunitas, oh, oke. Komunitas jaga iklim ini. Iya, Sudah 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Oh berarti memang siapa? Hilda. Wilda. Oh Hilda itu superhero di Mobile Legends ya. Iya. Yang bawa-bawaan itu. Oh Hilda sudah 2 tahun lebih gabung. Iya. Bergabungnya. Berarti 2 tahun lalu. selama itu banyak tentunya banyak aksi-aksi yang dilakukan juga ya Wilda sebelumnya, atau Atau nanti tanggal 28 Agustus kemarin. Aksi jaga Oke, iklim. iya. Iya, betul. Cuman kemarin. Oh, oke. Jadi selama 2 tahun kegiatannya apa? Mungkin dari komunitas ini baru kemarin ikut terjun langsung di kegiatan. Maksudnya selama ini aktivitas mungkin ada Iya. aktivitas rutin. Aktivitas Kan kayak mungkin harga-harga dinding Iya. ya. Maksudnya kan 2 tahun pasti ada kegiatan rutin begitu dari komunitas ini. begitu. Iya, atau mungkin seminar-seminar, workshop kan? Mungkin cuman kegiatan kemarin. Oh, Yang ya, sekalian Hari Sumpah Pemuda. Oke. Oh, oke, belum lanjut dari Winda. Oke, mungkin dari ketua lagi, saya kan penasaran. Iya. Ini sudah berapa tahun di berdirinya komunitas ini? Tapi minta maaf, ada Iya. apa ini kayaknya? Jadi Ada iklan. sebenarnya Komunitasnya. kita berdua ini komunitas penjaga laut. Oke. Jadi komunitas penjaga laut ini kan komunitas penjaga seluruh Indonesia. Oke. Nah, kami ini hanya sebagai anggotanya Anggota saja, biasa. tetapi untuk di tahun komunitas ini dia berjalan dari sebenarnya 3 tahun yang lalu. Dimulainya aksi Muda Jaga Iklim di tahun 2020 di Kilo 8 itu. Oke. Jadi kegiatannya sama, kegiatannya tentang aksi bersih pantai. Itu dibuat setiap tahun atau memang ada kalau kegiatan rutin ada tidak? Kalau tentang kegiatan rutin, kalau untuk se-Indonesia itu belum ada. Kami biasa cuman kayak Zoom tentang sampah seperti itu. Kayak mungkin memperkuat ini tentang anak muda, tentang tentang peduli terhadap krisis iklim gitu. Oke. Kita sapa-sapa dulu orang yang di iya. podcast berarti ya. Dan banyak sekali Oke. 1.000 penonton ini. Betul. Ada Kak Lady Diana Hartiono ya, pasti kenal ya. Ya, jelas kan. Ada Kakak Lulu Adelia. Mm-mm. Dia bilang ini dia ikut dia mau ikut satu komunitas menyelam supaya ketemu jodoh dia bilang. Ada ya, betul itu ya? Betul. Betul. Pokoknya semua dia ikut. Oh iya? Pokoknya yang menyelam sama dia ikut. Ih, Mau Oke. free dive, mau dive, dia ikut. so itu DP hidup juga tenggelam. Beda itu ya. Beda. Ini ada juga rumah shop Luwuk ya. Iya, Oke. ada Rama Usmane, Ibi hahaha ini dia katawakan nih. Sama suruh menonton ya. Ngapi kita bahas ulang. Oke, mungkin teman-teman yang ada di rumah tetap stay di Sigma Podcast atau di halaman Kabupaten Banggai. Betul, ada. Dan jangan lupa di-follow. Oh iya, jangan lupa di Iya, follow. klik dulu Sigma Podcast-nya, di situ ada sukai, klik.
Oke. supaya nanti ke depan ada podcast berikutnya bisa Ada notifikasi. iya ada Oke. notifikasi atau minimal besok-besok siapa tahu bisa kita undang dia ya. Iya, betul betul. Iya. betul. Karena ini terus akan nanti ada segmen khusus kegalauan. Oh ya begitu ya. Jadi yang galau-galau. Iya. Oke, terus kembali ke laptop. Oh iya, kita kembali ke topik ya. Ke topik. Oke, kalau Mas Epen, maksudnya ini memang sudah bergabung di komunitas ini selama 3 tahun atau barusan bergabung atau hanya dipanggil pada saat ada event kemarin, kegiatan kemarin? Kita dari komunitas free dive itu sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan seperti ini. Kayak ini AMG, terus apa? Pokoknya yang bertemakan bersih-bersih laut itu kita mendukung penuh. Jadi setiap ada kegiatan kita pasti ikut. Oh begitu. Jadi Ataupun kemarin harus mendaftar kita daftar. Oh begitu. Oh oke. Untuk cara daftarnya bagaimana ketua? Yuk selesai. Tidak maksudnya siapa tahu ada next tuh. Oh iya betul. Jadi betul. kalau Tapi besok-besok ada lagi ya. Iya. Hubungi Nona. Iya. Nona kemarin tolong daftar. Jadi sebenarnya untuk aksi Muda Jaga Iklim ini kami itu mengajak semua orang gitu ya. Tidak kayak macam pendaftarannya kayak tertentu, tidak, kami itu mau mengajak semua orang ikut berpartisipasi sama-sama menjaga iklim ini, terutama tentang sampah. Oh oke. Tapi kan kalau yang dikenal, tapi kalau yang tidak kenal mungkin ada link mungkin yang diklik biar langsung daftar di kegiatan. Bapak di mana-mana link, di Iya. mana-mana Iya. link. Kemarin link. Iya. Bahaya deh. Biasa main link. Oh iya. Nyambung. Yang orang tua sekali. Jaga Skantara ya. Orang dua bingung apa ini. Iya. Ada dong tahu ini cuma dia. Tentang di link tentang Iya, kebersihan iya. lah. Oke, kan Tentang biasa iklim kalau ya. kegiatan-kegiatan lain kan misalkan begini. Kayak saya kan baru, belum tahu tentang komunitas ini. Terus saya mau daftar, apakah langsung kan saya belum kenal. Apakah di-share di Instagramnya mungkin Iya, ada? Ada. Jadi komunitas penjaga laut ini ada juga tentang pendaftarannya, linknya, tapi dia melalui dari pusat langsung. Mereka yang menyebarkan linknya. Jadi kami ini mendaftarnya juga melalui link itu, tapi termasuk anggota. Jadi kami ini hanya sebagai anggota saja penjaga laut, tapi ada koordinatornya, koordinator wilayah Kota Lubuk. Oh, oke. Jadi Oh, koordinatornya gitu. itu bertepatan Ibu Lady. Oh, jadi kalau mau daftar lewat Ibu Lady. Tapi ya Oke. mendaftarnya itu tidak melalui Ibu Lady, Oh. melalui di sana. Langsung lewat Langsung. website. Tapi Website. kalau untuk di sini kami itu mengajak siapa saja yang mau ikut dalam komunitas Jadi semua ya Iya, sasarannya. semua. Tidak memilih. Oke, kenapa harus jaga laut? Tidak jaga yang lain mungkin Iya. pohon beringin kan? Iya, atau jaga jodohnya orang. Ya, oke. Kenapa harus jaga laut? Setengah mati. Karena jaga laut itu maksudnya kenapa kita harus jaga laut? Ya. Ya. Mm-mm. Karena kalau saya sih orang perikanan, laut itu penting, Oke. penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Karena di bumi ini kan dia lebih besarnya kan lautan daripada daratan. Jadi Mm-mm. ketika kita membuang sampah sembarangan, nah yang kita ketahui itu penghasil oksigen terbesar itu sebenarnya bukan dari pohon, itu sebenarnya dari laut. Laut itu apa? Dia ada makhluk kecil yang namanya fitoplankton. Oh, oke. Nah, fitoplankton itu dia kan banyaknya di bumi ini kan banyaknya lautan. Nah, ketika kita merusak laut itu dengan membuang sampah sembarangan, maka kualitas air di situ, rumah fitoplankton tersebut itu akan rusak. Dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa menghasilkan oksigen. Jadi dia itu menghasilkan oksigen itu dari, dia kan berfotosintesis fitoplankton seperti tumbuhan di darat biasanya. Dia kan memerlukan matahari. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan, sampah dia itu kan berada di pelagis, bersifat pelagis, dia itu berada di daratan, di permukaan laut. Jadi ketika sampah-sampah plastik itu menutupinya, maka sinar matahari itu tidak akan tembus. Nah, dia itu tidak akan bisa menghasilkan oksigen. Makanya kemarin saya larang Makanya- Bapak buang sampah di laut. Makanya kita Beda itu. Beda. itu sangat berpengaruh sekali terhadap kita manusia. Oke. Oke, jadi Itu makanya alasannya. teman-teman sangat anti dengan orang-orang Iya. yang sebenarnya buang sampah sembarangan sih ya, apalagi buang sampah di laut ya. Di laut, iya. Tapi buang mantan di laut boleh. Buang mantan di laut boleh. Oh boleh, capat. Kita ke Buang yang aja.
ke teman-teman yang oke. menyelam nih, kan? Ya. Kan ini tuh teman-teman tugasnya sebenarnya apa sih? Maksudnya kalau kegiatan hari-hari apa? Teman-teman itu yang biasa ya. Biasa kalau nongkrong di kilo 5, ada orang senter di air-air itu. Itu juga masuk komunitas. Masuk komunitas. Oh, itu sementara cari-cari sampah itu? Bukan. Tidak ada Itu kerjaan cari-cari ya. ikan. Hah? Malam-malam cari sampah, Bos. Kalau yang pakai senter malam-malam itu cari makan. Oh, saya kira aja Bukan cari cari sampah, sampah. Bos. Oh, teman-teman kalau komunitasnya sebenarnya seperti apa? Kita itu Look Free Dive itu komunitas yang menyelam. Iya, tahu menyelam. Ya, menyelam. Terus ada lagi komunitas yang satu itu spearfishing untuk panah ikan. Oh. Jadi tekniknya itu kita belajar di free dive. Oh, gitu. Sebelum kita terjun ke dunia spearfishing, kita belajar dulu di free dive-nya. Tapi ikut juga yang manah berarti. Ikut bisa. Oh, bisa Karena ya. kalau kuasai teknik free dive sudah bisa spearfishing. Oh, gitu. Ini kita kembali dulu ke topik kita Oke. berarti soal iklim. Iklim. Saya belum mendengar tentang bagaimana sebenarnya keterkaitan antara laut dengan perubahan iklim. Gitu ya. Kalau mungkin kita bisa tahu ya soal penambangan hutan, dampaknya jelas ke longsor. Iya, selesai. Tapi kalau laut ke iklim di mana Tadi mungkin oksigen. Iya, tentang Salah satunya oksigen. Nah. Salah satu itu dia kan keterkaitan dari situ. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan kan, jadi dia sinar matahari itu kan tidak tembus ke bawah. Jadi dia itu berpengaruh ke apa ya tentang perubahan iklim tersebut. Oke. Nah, Oksigen, ya. misalkan sampah juga ini misalkan dia di daratan, misalkan daratan kita tidak buang. Nah, ketika kita tidak buang, dia akan terkena sampah plastik, dia akan terkena sinar matahari. Nah, ada gas yang naik ke atmosfer yang bisa menyebabkan sinar matahari semakin memuncak begitu. Jadi sehingga panasnya itu meningkat. Nah, panasnya meningkat, dia suhu di laut itu akan meningkat gitu ya. Jadi ekosistem di laut itu akan rusak. Kalau dia suhunya panas, jadi ikan-ikan di laut itu akan gerah, panas, sama hal dengan kita kan. pemanasan. Oh, Iya. padahal dalam air dia ya. Panas, dia tidak akan tumbuh, dia akan. Pintar ini ikan ada dalam air. Jadi makhluk hewan saya itu sebenarnya sama seperti kita manusia, membutuhkan hal yang sama. Gitu ya. Oke, jadi begitu kok. Bapak paham ini. Jadi jangan buang sampah di Cuma di situ Bapak kesimpulan nih. Saya itu dulu waktu disuruh belajar ekonomi jangan bolos. Ekonomi ini. Bukan ekonomi ini terasa. Maksud di mana dia? Biologi. Tapi betul apa yang dibilang itu terkait Betul. terkait pemanasan global kayaknya Oke, ya. pemanasan Lebih ke global. situ ya. Jadi dia saling keterkaitan. Oke. Pemanasan global itu karena panas bumi yang naik ke atas itu mempengaruhi atmosfer bumi. Iya. Jadi semakin lama semakin menipis. Oke. Nah, itu yang mempengaruhi cuaca, Bos. Oke. Ya. Tadi tiba-tiba hujan tuh. Oh, itu lain lagi. Lain lagi. Tapi betul ya, sampai bisa mempengaruhi begitu-begitu. Karena kalau dia atmosfer dia tipis, panas, jadi kan dia turun ke laut. Sinar mataharinya kan. Nah, makanya dia itu laut akan panas toh. Jadi ikan-ikan panas naiknya, kalau saya orang perikanan, dia kadar garam itu meningkat. Nah, kadar garam meningkat, ada hewan yang tidak mampu tentang kadar garam, dia akan punah, mati. Jadi dia akan berdampak juga kepada kita juga sudah tidak bisa makan ikan. Betul. Gitu. Jadi Itu bukan ikan. Bapak sempat pikir tiba sayur. Ibu pilinier coba pikir nih. Oke, yang di sebelah saya diam-diam tuh saya tanya dulu. Hilda ini. Oke, Wilda. Oh, Wilda. Sembarang. Jangan ada ingat Hilda ini kemari. Oke, Wilda. Selama ikut kegiatan kemarin, mungkin sampah yang sangat meresahkan itu di mana? Misalnya kan selama ikut komunitas ini, biasa dapat sampai apa yang paling terbanyak begitu di laut kemarin? Kalau yang terbanyak itu
sampah plastik. Sampah plastik. Oke. Sampah terus? plastik jenisnya apa kira-kira? Jenisnya Mungkin apa? botol atau Aku macam botol, aqua, iya. aqua gelas. Sama itu botolnya. Gelas aku kan. Botol ini. Oh iya. Oke. Iya. Kantongan plastik juga ada. Iya, ada. Aku bilang salah saya ini. Padahal di situ dia pemilik bukan aku So salah saya ini. Terus kalau sampahnya yang didapat itu dibuangnya di mana? Apakah di gunung atau di mana atau di tong sampah-sampah di sini dalam kota? Kemarin kita ada kerjasama dengan Oke. PLH. Oh, Nanti oke. dalamnya yang ambil sampah. Oh, setelah dikumpulkan baru ada yang Iya, ambil. tetapi sebelum diambil itu kami ada Pendataan. hitung, Pendataan. timbang Timbang berapa sampah. berapa sampah plastik, berapa sampah non plastik. Oh, gitu. Iya, karena kami ini melakukan aksi ini juga ada tujuannya, tidak hanya langsung kayak cuma bersih habis itu langsung buang. Kita tidak mencari apa ya. Nah, tujuannya kami itu tentang banyaknya sampah di Lux ini. Jadi kami itu menghitung kami berikan apa ya, karena kami kan komunitasnya itu di Jakarta toh. Jadi kami kirim ke sana berapa jumlah terbanyak sampah yang ada di sini. Oke. Nah, Oh, itu yang sampahnya dikirim. bukan dikirim maksudnya Data ya? hasil Oh, data. Oh. Kirim Kirim. datanya. Kakak bilang aku kirim sampah dari lu. Langsung banjir sih. Orang kirim sana banyak sampah. Oh, dikirim datanya. Iya, Datanya. Jadi Iya, iya, itu iya. yang kita angkat kayak jadikan bahan diskusi. Oke. Tapi saya penasaran nih tentang aksinya teman-teman. Itu dibuat setahun sekali. Iya, kalau yang saya kan ikut penjaga laut juga sama-sama dengan temannya saya ini. Ini temannya Aquaman ini berarti. Oke. Jadi kami Bisa ini, aku, Men. jadi Penjaga kami ini laut, mahasiswa Aquaman. Fakultas Perikanan sama-sama. Oh, iya. Ya, jadi, Harus bawa trisula. jadi untuk aksi serentak ini dia tiap tahun diadakan, dia sekaligus memperingati setiap hari Sumpah Pemuda. Berarti setelah itu tidak ada program lagi soal. Jadi kalau untuk programnya kami di Lux ini Belum tentang ada. itu belum ada. Tapi kalau untuk kami kan seluruh Indonesia, mereka juga ada program misalkan penanaman mangrove. Itu yang saya penasaran nih, kan pertama satu Oke. pantai sampah di pantai itu tidak mengenal waktu. Ah, Maksudnya everyday, every time kan kapan saja orang mau Iya. buang kan. Terus kedua kita tahu ini sebagian pesisir pantai kan jalan. Iya. Kan otomatis sampah itu kan tak pulang-ulang. Akan tak kumpul di mana yang ada di pantai. Makanya kalau kemarin di Kilo 1 cukup banyak, wajar karena di daerah sekitar di situ kayak di bagian Tanjung sini kan memang akan mengembalikan ulang ke laut ya. Kecuali yang Sotangkalam. Nanti taman-taman menyelam ke bagian ya. Nah, itu bagaimana teman-teman? Maksudnya apa ya? Saya masih agak, ini sampah setiap hari teman-teman melakukan aksi setahun sekali. Setahun sekali. Terus berarti sepanjang hari-harinya tidak ada yang jaga dong lautnya. Kalau maksudnya begini, Bener kan? Iya, Tidak ada yang iya. jaga kan? Ah. Saya pikir maksudnya ini Tiap weekend mungkin. iya Ini harusnya. betul, atau tidak bangun sekret dia di pantai. Itu gimana tuh? kalau untuk pembersihan sampahnya itu sebenarnya sebenarnya tergantung dari kita sendiri, kesadaran dari kita sendiri. Gitu. Nah, kenapa kita tentang bersih pantai ambil di Kilo 1 kan benar seperti yang Kak bilang tadi, karena situ tempat berkumpulnya. Jadi maksudnya kami itu Tempat orang reuni di situ kan. maksudnya kami itu kayak memberikan informasi kepada masyarakat, setidaknya masyarakat lihat bahwa tidak bisa membuang sampah sembarangan. Oke. Ya juga sih, memang sampah ini dari dulu kan sebenarnya sampah ini kasus moral lah sebenarnya. Iya. Kan kebiasaan, bukan hanya soal ininya ya. Karena kalau orang ini sebagai manusia keburukan yang so terbiasa, so dianggap ya biasa-biasa saja. Kan? Habit, ya? Iya, karena so sering dilihat Iya. orang buang sampah beda. Maksudnya kalau dibandingkan dengan kota-kota lain yang mungkin kebiasaannya berbeda, kayaknya kalau lu masih sih itu ya, masih biasa ketika melihat orang buang sampah sembarangan.
kesadarannya masih saya ke kurang. pre-dive dulu kan, teman-teman nyelam nih kan. Nah, Kalau selama ini yang teman-teman lihat sampah di dalam laut otomatis ya, tuh kasusnya paling banyak ditemukan di mana? Kilo 5 ya. kalau untuk ini kan di laut kan ada namanya arus. Iya. Kadang-kadang biasa sampah yang dari Pasar Simpong dibawa ke kilo 5. Terus Oh. kalau harus balik lagi dibawa ke bagian kilo 1 sana. Ini padahal di dalam air ya. Iya. Ada yang kalau sampah yang sudah dalam air di dasar itu mungkin sudah di situ terus. Iya. Tapi yang di atasnya itu Oh. sebelum dia tenggelam. Iya, sebelum dia tenggelam. Kan kalau sampah plastik kan Iya. Iya. kalau dia tak isi PC atau apa dia baru dia. Iya, Ah, betul, ini. betul. Jadi itu tergantung sih. Tapi kalau sampah untuk sekarang yang paling banyak Yang dalam air nih yang dalam teman-teman. air itu di Pasar Simpong. Tapi pernah nyelam di situ. Itu kan pernah kegiatan tahun lalu. Iya. Kita dari Tanjung disisir itu ke arah Pasar Simpong, Iya. ujungnya kilo 5. Ih, panjang sekali. Capek mau nyelam, Bos. Tak muncul-muncul itu. Tak muncul-muncul, Tapi Mama. banyak orang waktu itu. So muncul sebegini sama dia nih. Dari Tanjung ini, wah. Tapi di cover juga sementara pungut sampah di cover sama perahu-perahu. Iya, Jadi iya betul, sampahnya betul. langsung Tetap di safety-nya perahu. dijaga ya. Oh, berarti memang kemarin sempat kalau dicek masih Pasar Simpong Pasar Simpong. pemegang medali ya. Karena Iya di situ memang, karena kan sampah di Pasar Simpong ini dari sungai Iya. kan, muara, jadi numpuk lah kalau dibanding-bandingkan dengan yang lain ya. penyumbang sampah terbanyak gitu. Iya, terus kalau muara kan tahu juga muara, kalau Iya. sampah ke sana dia dorong ulang, Iya. turun dorong ulang kan. Biar dorong buang langsung di laut, dorong buang di atas sana tapi jatuh di air kuala apa? Ah. Pasti ujung-ujungnya ke laut. Iya, kelar. Tapi kemarin waktu kegiatan di kilo 1 banyak juga yang teman-teman dapat. Banyak, lumayan banyak karena di situ katanya pertemuan arus. Oh, oke. Jadi di bawah itu pasirnya udah campur PC. Di dalam air. Itu sekitar Memang berapa kabur. kiloan? Berapa kiloan teman-teman dapat kemarin? Itu kemarin kita nggak sampai 5 meter, itu cuman sebatas ini. Sebatas lutut. Paha. Hanya Sampahnya udah bisa Sampah ditemukan. sebanyak ya. Iya. Kayaknya Torong harus cek ulang. Ini Torong soalnya nyelam lagi. itu. Ikut tahun depan. Iya. Jadi Ya, tahun torong depan. kemarin torong bawa alat lengkap-lengkap. Sudah yang peralatan DP kaki-kaki, Iya. kaki Iya. yang Iya, panjang. betul. Cuma akhirnya tidak dipakai karena torong cuma berdiri begini dari Oh, Karena baru berdiri begini sudah banyak. banyak sekali. Belum menyelam Belum menyelam. Kalau cuma nyelam masalahnya sumba TikTok nih. Nih kali dibilang ini dorong kalau menyelam dalam laut coba betul, TikTok. betul, iya. Jago TikTok dalam Coba laut. TikTok, Benar di dalam laut kan. Oh iya. Ini ada Kak Lis Daud juga, ada Asiki juga Tulis. yang nonton, Wih, luar biasa. Ibu Lis Iya. Daud Iya, bilang Ibu Lis Daud. tulisannya Pasar Singkong. Kalau niat krepek Iya. Oke, Ibu Lis, kapan lagi ada krepek di sini Kak Lis? jadi Sudah krepek. disebutkan, Tapi Dak. terus sama di depan ini ada layar loh. Hah, apa? Di live ini ada. Oh, Ada kan? serius? Coba lihat itu di situ. Oke. Oh iya, oke. Ini luar biasa ya. Iya. Harusnya ada gambar apa? TV imajinasi itu. Oke, mungkin teman-teman freediving kemarin berapa orang yang ikut ke kegiatan? Kemarin Cuma sendiri atau ada berdua atau ada berapa 4 orang. 4 orang Cuman yang 2 berhalangan. berhalangan. Jadi orang bantu di darat. Di darat. Itu mereka berdua saja sudah lumayan Iya. kan, itu berempat. Tapi memang sampah di kilo 1 kan kemarin kita sempat ikut juga. Lumayan banyak memang. Kebanyakan kita dapatnya popok ya Nona ya. Itu memang Kan Nona sendiri ya, biar saya Ibu-ibu minta sama tolong di kasihan situ. ibu-ibu dibuang di laut ya. Ibu bilang, oh sorry ya anaknya, tapi anak Ada anak. Iya. Karena bilang, mama. Iya paling banyak sampah popok sih kemarin kita dapat. Popok, sampah plastik juga kan. Cuma memang kembali lagi ya satu kasus soal kebersihan. Iya. Kebersihan ini kan sebenarnya lebih ke dampak paling dekat sih penyakit ya. Iya, penyakit, Dampak betul. paling dekat. Tapi kalau ke perubahan iklim memang kayaknya masih sangat-sangat kurang pengetahuan
jangankan saya pun masih sampai titik ini masih bingung juga ya. Sampai saya masih berpikir juga, lu pernah tidak mengalami dampak lingkungan, maksudnya dampak iklim karena lingkungan? Kalau di beberapa kota di Indonesia pernah ya. NTT itu pernah mengalami kasus kekeringan yang cukup panjang, itu 150 hari lebih tidak hujan. Bayangkan itu 150, berarti sekitar berapa bulan itu? 4 bulan. 4 bulan tidak hujan sama sekali. Jadi sangat-sangat kekeringan. Terus juga biasa tahu Kalimantan yang saking ini kalau kekeringan yang tidak pernah hujan juga resiko kebakarannya kan tinggi, kebakaran hutan. Makanya kenapa kalau buang puntung rokok di hutan nyala. Tapi kalau di sini kayaknya buang puntung rokok di hutan dia mau nyala, Bos. Di sini DP hutan dingin. Kan itu beberapa perubahan iklim. Kedua, kalau dibilang banjir, kayaknya banjir di sini kita sering ya malah ya. Untuk daerah Toili. Tapi itu lebih ke ulah manusia sih ya berarti ya. Kalau perubahan iklimnya kita nggak tahu juga ya. Mungkin bisa dicari tahu tuh. Apakah benar? Apa ada kaitannya antara semua kasus-kasus banjir yang ada di Banggai, contoh di Toili, kalau kemarin di desa Tungtung kan, Pohi dan lain-lain, itu juga akibat perubahan iklim atau karena ada itu Ada apa? biasa nukut kasih salah. Iya. Jadi itu, tapi saya pikir gini teman-teman, penting untuk mengedukasi masyarakat lebih detail terkait sebenarnya perubahan iklim itu seperti apa. Di satu sisi itu, kedua kayaknya di zaman sekarang kalau ditakuti kayaknya tidak baik kan, apalagi dia tahu masih lama. Iya. Nanti satu pertama dorong pikir masih lama ini barang ini. Wih ngaku jaga iklim. Kacau ini cuaca. Ada baik-baik ini. Saya bilang ada baik itu satu. Kedua, biasanya kayak tadi saya sempat diskusi dengan kali ini. Ada orang yang memang dia siap. Maksudnya pasti mau terjadi juga. Jadi terus jadi ditunggu. Kan? Itu prinsip kayak ada pikir dia mau mati. Yuk kenapa dia pikir-pikir ya. Sebiar juga datang. Atau mau mati. Jadi itu hidupnya simpel sekali. Iya. Jadi memang di satu sisi memang orang perlu diedukasi. Perlu lagi-lagi perlu diliterasi terkait semua hal tentang perubahan iklim. Ini bahkan saya pun tertarik dengan bahas iklim hanya karena ingin diskusi dengan teman-teman. Itu kita harus boleh jujur ya bahwa kita minim sekali soal perubahan iklim. Mungkin kalau di kota-kota lain kayak Amerika Serikat yang sudah biasa dengan puting beliung kan. Ini dong puting beliung kalau dilihat di TikTok kan ini rata semua bersih kan. Iya, terumpunya baru di laut. So kancang dan doa kan. Sampai bos. Kalau orang-orang di pulau kan orang tahu. Kalau so jatuh air hujan kalau sobat hujan berarti aman. Apa itu saya tahu. Puting beliung. Oke. Puting beliung itu kan dia tidak ada air sama sekali ya. Angin saja. Kalau so jatuh air hujan bergerimis. Berarti habis itu puting beliung. Terus selesai. Tandanya berhenti. Iya, tandanya dia berhenti. Tapi kalau dia masih begitu terus, berarti berjalan dia, cari dia jalan. Itu Bapak. Tambah ilmu lagi. Saya cuma tahu itu pas di bangkep. Baru dibilang, barang pas itu angin berputar-putar, saya enak bawa video kan. Dia bilang, coach, di bawahnya angin coach ini. Kan nanti kalau angin air, berarti so berhenti. Kayaknya itu juga yang belum ditahunya orang barat. Iya, karena memang kayaknya bukan tahu cuma dari radar cuaca apa sama itu. Iya, karena kita beberapa kali puting beliung tapi alhamdulillah tidak sampai ke daratan ya. Pernah juga di depan Bangkep juga pernah beberapa kali ya, di depan Salakan juga beberapa kali pernah terjadi tapi tidak sampai ke kayaknya di Luhuk juga pernah. Nah itu. Kira-kira saya lupa juga. Tapi itu rata-rata semuanya di laut. Karena mungkin dia berpikir supaya tanjakan kalau di sini. Ya, tapi kita kembali lagi soal iklim. Penting tidak kalau masyarakat harus tahu dan
tahu tentang perubahan iklim ini dan sebenarnya apa yang teman-teman coba lakukan ke depannya agar minimal teman sendiri. Kan? Minimal teman sendiri, minimal keluarga sendiri. Ya, kan orang-orang terdekat. Iya, yang bisa memulai dari hal-hal yang kecil agar bisa benar-benar dia tahu dulu kalau apapun yang kita lakukan saat ini itu punya banyak pengaruh untuk anak cucu ke depan. Dia sudah bilang begini, tapi cucu lama itu saya dong urusan. Ya, menurut teman-teman apa yang harus dilakukan begitu? Kalau saya sih karena masih kebanyakan yang kurang mengetahui tentang iklim ini. Nah, sebaiknya kita itu harus kayak kasih pemahaman terhadap tentang itu. Nah, kemudian diiringi juga dengan kayak dikasih contoh. Jangan kita hanya bicara tapi kita tidak mengasih contoh. Misalkan kami hanya bilang jangan buang sampah sembarangan tapi tidak mengasih contoh gitu. Jadi di situ salah satu untuk memberitahukan atau mengajak supaya jangan membuang sampah. Nah, yang kedua itu kita kayak memberikan informasi mengenai manfaat sampah tersebut. Kan ada sampah anorganik sama organik. Jadi anorganik itu kan dia tentang sampah plastik. Kalau organik dia itu kan tentang sampah yang mudah terurai. Jadi kita harus memberikan informasi mengenai manfaat sampah tersebut. Jadi supaya masyarakat lebih tahu, oh ternyata sampah ini mempunyai manfaat. Dia hanya tidak sekedar hanya dibuang saja. Jadi kalau untuk sampah organik itu kan bisa dijadikan pupuk dan juga bisa dijadikan pelet untuk makan ikan. Ya, kemudian yang kalau sampah plastik itu kan bisa dijadikan kerajinan misalkan juga bisa dijadikan juga kursi. Itu bisa juga. Mungkin juga ini kayak plastik kayaknya dikurangi, kayak orang belanja di swalayan atau di toko-toko. Kan kalau kayak di luar negeri atau di Indonesia juga sudah berlaku gitu. Jadi setiap belanja itu bawa sendiri kantong plastik. Tapi itu menentang sekali, Bos. Karena itu kan terkait regulasi ya. Terkait regulasi. Makanya kalau sebagai komunitas kita punya boleh dibilang batasan. Cuma sampai itu makanya kita paling mulai dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu. Sekarang teman-teman di komunitas melakukan hal itu tidak, atau ke teman-teman lain juga disampaikan tidak terkait contoh itu penggunaan kemasan, usahakan yang bukan yang sekali pakai, bisa yang berulang-ulang. Teman-teman mengkampanyekan tidak di lingkungan komunitas dulu minimal kan, baru di lingkungan sekitar ada tidak dilakukan tuh. Kalau untuk sekarang, kalau untuk hanya kayak workshop begitu itu ada untuk pemberitahuan hal tersebut. Tapi kalau untuk saya kan baru, jadi belum melakukan hal tersebut untuk online. Jadi saya hanya kita ini baru mengikuti tahun kemarin, jadi belajar. Nah, kemudian kami ke sekarang ini dan kemarin bertepatan saya itu turun langsung di lapangan untuk turun survei kegiatan tersebut, dan saya ada tanya-tanya tentang mengenai masyarakat. Masyarakat mengenai apa sih tentang tanggapan masyarakat mengenai sampah, apakah mereka masih tidak sadar atau bagaimana. Nah, yang saya wawancara itu sekaligus dia ketua RT-nya yang saya wawancarai. Jadi ketua RT-nya bilang tuh dia kasih saran sama kita sebagai mahasiswa sebaiknya melakukan hal tersebut tentang seperti yang Kak bilang. Dia itu menyarankan dia lebih ke anak TK, karena anak TK kan dia memorinya itu masih kuat dan dia bisa dari dini kita kasih tahu, dia bisa ingat terus sampai dia sudah terbiasa misalkan begitu. Jadi kalau untuk yang orang tua katanya mereka bilang itu sudah kebiasaan, dia agak lebih metode yang lebih keras gitu untuk memberikan informasi. Terus mungkin kegiatan itu didukung mungkin ada tantangan mungkin dari masyarakat setempat atau bagaimana? Ini kembali ke kegiatan itu ya. Kegiatan itu mungkin pada saat mau buat kegiatan ini apakah masyarakatnya setuju saja atau ada tentangan dulu bagaimana? Kalau saya kemarin itu kan langsung turun ke lurahnya, kemudian saya juga turun survei ke lokasi dan tanya-tanya sama masyarakat, Pak, saya ini ada buat kegiatan, nanti kita ada buat kegiatan aksi bersih pantai. Oh iya, mereka kayak
respon sekali begitu, justru mereka senang. Akhirnya ada yang mau kasih bersih tumpu pantai. Tidak enak. Belum mati untuk ada yang angkat tumpu Yang sampah. bisa membantu Bangka Dorok Langsung di kelurahan. Iya. Tapi masyarakat setempat Ya, bagaimana? masyarakat- Mungkin dari pemerintah juga berharap dengan teman-teman ada di situ masyarakat bisa Ya, bisa teredukasi ya. juga kan. Masyarakat setempat juga setuju, Iya, bagus ya. setuju sekali. Malah ikut Malah kegiatan. Oh, oke. masyarakat juga ada yang ikut Ya, pada justru saat itu. kami dikasih sponsor konsumsi sedikit. Luar biasa. Oh, Kayak dari bentuk kata terima kasih. Kelurahan. Dari kelurahan Oke. langsung. Oh. Daripada sampai belakang rumah sobar, tuh. iya, 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 betul betul. Ya, support dari tanda terima kasih. Berarti memang harus sering-sering yang begitu. Nah, Artinya gratis. iya supaya dia punya ke makanan Bos. memang harus gratis ya sekarang ya. Ya Allah. Oke, terus kegiatan ini mungkin setiap buat kegiatan apakah ada komunitas-komunitas lain yang mendukung atau kerjasama atau pemerintah mungkin dalam Ya, kegiatan? Untuk kegiatan kemarin itu kami berkolaborasi dengan beberapa lembaga, Oke. BEM di Bimbing coklat. BEM, Oh, BEM. Badan BEM. Eksekutif. Jadi Oke. di Universitas, ya, oke. universitas. Oke. Di Unismu, di Untika juga ada dari Kodi, Oke. Polres, kemudian dari Sigma. Oh, Wih, luar juga biasa. dulu. Mana tuh sih mana? Terus pecat dia. Kanona, kemudian masih banyak lagi. Anona ada dari- Pak bungkus sampah juga kemarin. Oh, ada. Pencitraan Bos. Timnya dari dia yang mengalir ke kilo 1 ya bungkus ulang. Pencitraan dia. Pencitraan. Dari- Dia angkat sampah cuma nanti pas mau dipotong. Iya. Udah dia angkat sampah lambat sekali begini. Karena dia tahu lagi dipoto kan foto-foto candid. Jadi dia kasih lambat begini supaya bagoyang ke foto kan. Lama sekali dia angkat. Citraan. Jadi Oke. masih banyak dari kejaksaan juga ada, Oh, oke. kejaksaan perikanan, dinas perikanan, kemudian karantina ikan. Oh, Ya, iya. ini antusias sekali. Jadi kemarin itu saya lihat yang berpartisipasi rasanya senang sekali. Senang Ternyata sekali. banyak yang datang, banyak Iya yang suka sih. ikut kegiatan aksi. Iya. Makanya. Sepantai. Saran saya mungkin jangan setiap tahun, mungkin beberapa bulan dibuat lagi. Jangan Walaupun setiap- tidak yang dari pusat gitu. Maksudnya jangan setahun sekali. Iya. Oh iya, salah. Maksudnya jangan nanti setiap tahun baru dibuat setahun sekali begitu. Dalam satu Iya. tahun ada berapa kali Iya. dibuat begitu. Iya, jadi untuk kegiatan AMJI ini kami tidak ada dana untuk dari sana. Kami memang ini aksi relawan. Iya. Iya, Iya. maksudnya biar tiada dana terus bikin saja Iya, begitu. terus bikin saja. Karena Pidana. Iya, peduli- oke, terus pidana. karena peduli lingkungan kan. Iya Jadi- betul. Kita sapa-sapa dulu orang yang sudah Oke. nonton. Ini ada Bapak Abdurrahman ya. Iya. Saya harus panggil ini karena ini Oke. kemungkinan dosen ini jangan sampai kan. Baca kakak, adik ya. Oke, Ada dari Fakultas Perikanan Unismulu. Iya, fakultas. Ah, Kok kita? Fakultas Perikanan Unismulu. Pas apa? Admin ini masalahnya. Anu, grup Oh. fakultas punya. Oh, terus berikutnya ada TR Kodung. Fitri Jafar, ini Agustina Utin. Yang mana ini Agustina Utin ini? Kayaknya saya kenal ini ya. Ya Pak, ini dong mau nonton. Iya, ini Elang saja nonton. Oh, Iya, Apa? Elang. Enak. Elang. elang. Tamannya Merpati. Oh. Iya. Tapi memang kegiatan kemarin banyak sekali didukung. Iya, minum air dulu. Iya. Minum air Kegiatan dulu. kemarin Amor banyak sekali yang support. Jadi, Kan kemarin saya diajak. ih, Oke, baik. Bapak tiada di grup. Padahal Nona Soki. Saya bilang begini, Nona aja Amor, tahu sih coach. Orang kita tahu saya lagi di luar negeri Iya. kemarin. Jadi kemarin pada saat kegiatan kan kita juga ikut ya. Ada Pak Dandim juga kan, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, ada semua lengkap tuh 3 Forkopimda itu. Terus Pak Arafat ya, Kepala BKIPM, Iya. Luk Banggai. Ada sekcam juga. Iya ada Pak Sekcam itu yang kecamatannya dibuka itu ya. Itu ya yang luar biasa semangatnya Dari ya. ketua GAM juga ada. Oh, makanya dari itu kenapa Amor tadi bilang melihat antusias dukungan masyarakat yang begitu banyak, kenapa teman-teman tidak buat sebulan sekali tanpa harus menunggu momen Iya. 28 Oktober. Iya. Kan
temanya peduli lingkungan. Iya. Seharusnya kan mungkin bisa dibuat sesering mungkin Iya. agar apa namanya tujuan yang teman-teman inginkan yaitu Cepat ini. Ya. iya, karena memang tadi yang betul yang Ibu Ketua bilang kan, orang harus kasih contoh, Bos. Iya. Tapi kalau kasih contoh cuma 1 tahun 1 kali, orang semua lupa. Iya, atau dibikin kayak hari Minggu di Kilo Iya, 5. Mungkin iya. ada kegiatan lomba apa gitu ya. Di situ baru orang pungut sampah Loh, gitu. Bapak ini. Harus kegiatan lomba dulu Iya. gitu. Kayak anak-anak mewarnai, orang tuanya di situ. Saya tahu di ujung ini kemana. Iya, jadi karena maksudnya mengingat begitu banyak yang dukung ya. Tapi kalau melihat genre, maksudnya generasi anak-anak zaman sekarang, Iya, iya. kan sebenarnya paling suka aksi-aksi kayak Aksi-aksi. gini. Walaupun dorong teh tahu apa yang dong ikut kan. Iya. Kok rame? Iya, yang penting sosmed ada lah, maksudnya kan ada Betul, bahan tiba posting toh. postingan. Iya. Iya, makanya tapi dari situ perlahan-lahan kita bisa mengedukasi yang teman-teman sampaikan tadi, satu demi satu informasi mengenai lingkungan, informasi mengenai iklim, kan itu bisa tersampaikan. Oke. Ya kita khawatirnya lupa kan, akhirnya kesannya seremonial belaka, maksudnya cuma ya nanti tunggu momen lah. Selebihnya kalau ada sampah di laut ya tong cuek, tunggu kan nanti 28 Oktober ya baru saya angkat. Jadi sekali Ini ada masuk dari Kak Ledi Diana Karyono. Oke. Katanya melalui kegiatan aksi bersih pantai itu, kita mengumpulkan data secara real untuk bisa didiskusikan lebih lanjut Iya, ke pihak yang berwenang bagaimana seharusnya penanganan sampah di kabupaten kita. nah itu bagaimana itu? Tuh. Jadi kalau untuk yang kemarin itu saya ambil datanya itu, kami langsung apa ya, memberikan ke yang, karena kami ini kan sebagaimana ya, sebagai anggota yang menjalankan aksi ini. Jadi nanti di sana yang mereka yang bukan mencari solusi, mengumpulkan data agar memberikan informasi ternyata sampah di Indonesia ini meningkat di tahun ini sekian. Jadi mereka akan bawa ke pemerintah untuk bagaimana solusinya mencegah banyak Sampah, ya. ini. Itu bayangkan tuh cuma sehari Sehari. dikirim datanya. Itu pun hanya di 1 titik ya. Kalau di loop, Nah, 1 titik. bayangkan Seluruh kalau Indonesia 286 titik. kalau di titik itu kan berarti perkiraan ya. Kalau Iya. perkiraan saya jarak yang teman-teman bisa telusuri hanya sekitar 1 atau 2 kiloan. Iya. Iya. Kan dari yang 128 titik Iya. itu berarti hanya sekitar ya 250-an 260-an kilo garis pantai. Iya. Bayangkan tuh kalau sebenarnya teman-teman bisa capai 10 kilo contoh, maksudnya aksi kemarin bisa sampai di 10 jarak 10 Iya. kilo, pasti sampah yang kemarin didapat bisa 3 kali atau 4 kali lipat Empat dari kali itu. Iya. Otomatis pemerintah langsung akan peduli dong karena datanya besar sekali. Besar sekali. Nah, sekarang ini datanya kecil sekali kalau dibilang, kesan di kita Ya. besar ya. Ya. Tapi kalau besar ini kan perbandingannya adalah sebenarnya yang bukan yang kita dapat sih. Lebih ke sebenarnya seberapa besar sih potensi sampah laut di Kota Luk Kota Luk. saja. Kota Luk, ya. Berarti kalau Kota Luk dari ujung apa yang paling ujung sana? Bunga. Bunga Bunga. sampai di Bubung. Bubung. Nah, tuh. Bayangkan kalau teman-teman cari itu selama 1 minggu lah, kumpul kirim DP data, teman-teman semua kerja di TPA. Bos. Saya sumpah bawa truk kalau Itu harus kerjasama ya. Iya. Maksudnya gini ya, maksudnya kan kita mau evaluasi datanya nih Iya. ke pemerintah pusat. Mm-mm. Teman-teman mengirimkan data yang dari boleh dibilang dari panjang pantai kita tuh Sekian. paling hanya sepersekian persen, boleh dibilang hanya 10, tidak sampai 10% dari total panjang Kota Iya. Luk ya. Iya. Kota Luk. Kalau pakai Kabupaten Banggai mungkin jadi Luas. seper. Kan jadi sangat kecil ya bandingannya. Di satu sisi kan pusat ingin mengukur Indonesia ya. Seberapa parah Indonesia. Indonesia pernah sampai menduduki urutan kedua ya Iya, kalau nggak betul. salah. Sampai Urutan terbanyak. kedua sampai terbanyak. Iya, di laut, dalam laut ya. Oh,
dalam laut. Entah maksudnya ya memang ada keterkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak ya. Karena nomor satu itu kan kalau bukan India Cina ya. Nomor satu Cina ya. Iya, ini pokoknya India Cina sama-sama tuh orang yang negara-negara penduduk banyak. Ya kan? Tapi kan tidak melepas itu, karena Indonesia banyak kali ada kasus-kasus di mana paus mati ternyata dalamnya semua sampah ya, kan? Betul. Ada taman juga yang isi sampah semua di mulutmu. Tidak ya, beda itu ya. Terus jadi curhat terus. Lebih banyak memang. Betul ya. Bukan cuma di laut. Cuma di laut ya. Iya, maksudnya tapi kita berharap sih teman-teman data yang teman-teman kirim, kita juga berharap sebenarnya pemerintah benar-benar mau memperhatikan lagi. Iya, benar-benar juga. mau serius. Dan saya bukan meragukan pemerintah ya dalam sisi ini, tapi kalau benar-benar ingin mencari data real yang akan digunakan ya seharusnya seluruh garis pantai kita sih, khususnya minimal yang ada penduduknya tinggal di pinggir pantai. Ya betul. Kan kalau di kita Maahas kan, terus kedua di yang kemarin di kilo 1, kilo 2 sampai kilo 3 kan. Kalau di rumah-rumah sakit situ tak usah, ada yang tinggal itu yang di bawah gini tebing bos kan. Yang itu paling yang daerah-daerah situ, maksudnya daerah-daerah yang kalau Bintaro kayaknya tidak, karena curam tuh Bintaro bagian bawah tuh. Tapi kalau daerah-daerah lain, apalagi yang kayak kilo 1, kilo 2, kilo 3 yang memang pantainya tidak dilewati manusia sama sekali. Pernah tidak ke pantai kilo 3? Tidak pernah. Tidak pernah lihat itu pantai bagaimana kan? Saya lahir dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah lihat pantai di kilo 2. Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah lihat. Pernah saya lihat di sosial media karena ada berita lalu yang anak meninggal tuh, baru tahu itu. Oh, ya gini pantainya di situ. Kayak gitu. Maksudnya kalau memang diseriusi ya, kita berharap teman-teman di Banggai bisa menjadi inisiator ya. Iya, agar benar-benar soal sampah laut itu bukan cuma dibuat ajang seremonial belaka, betul-betul sebuah kepedulian kayak kalau di teman-teman di diving ya. Kan kalau teman-teman bilang memanah, saya jadi penasaran kan, memanah itu otomatis berpotensi papana yang lain. Betul kan? Cok, kasih bagus kamu punya ini, sesama bapak nak kemana ini, kamu otak ini. Maksudnya kan bisa jadi bapak nak terumbu karang, kan? Bisa jadi malah merusak habitat di dalam laut itu sendiri ya. Itu ya, itu kan saya yang bilang ya, ketua panitia yang bilang ini. Di kita juga diterapkan ada prosedur-prosedurnya, ada yang tidak bisa di ini. Pokoknya kita di situ selektif. Sambil tidak bisa juga orang merusak karang. Karena di situ DP rumah. Bagaimana tuh mau dapat ikan kalau tidak di rumah tak rusak. Betul. Di situ diturikan DP tempat bermain nih. Apalagi kalau malam itu dia paling suka sekali buat supaya tiap-tiap tiap bawa arus. Iya. Sebab Bapak belum pernah hidup jadi ikan. Beda deh Nona sepengalaman jadi penyu. Iya. Ada orang yang perlu kita sapa lagi di live? Ini belum ada lagi. Cuman dari Kak Lede ini masuk. Panjang ini. Ya saya baca aja ya. Baca. Semoga kelak masalah sampah dapat diatasi, dimulai dari diri sendiri, betul. Karena sampah tuh harus dimulai dari sendiri sih. Memang sih paling bagus itu dari pemerintah sih. Rata-rata gerakan sampah terbesar tuh kalau muncul dari pemerintah gerakannya luar biasa, walaupun sebelumnya dari komunitas ya. Jadi biasanya alurnya dari komunitas yang benar-benar menseriusi sesuatu, akhirnya itu menginspirasi pemerintah, dibuatlah dalam aturan, contoh perda dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau dari komunitas pun biasanya nggak ada yang backup itu, ya begitulah, semua berjalan seperti biasanya ya. Lancar ya? Iya, makanya ujung-ujungnya adalah kembali ke diri kita sendiri. Teman-teman melakukan tidak gitu, buang sampah sembarangan tidak kan? Contoh macam sampah-sampah kecil. Kalau dapat sampah kecil, apa yang teman-teman lakukan kan? Biasanya seharusnya dikantongi, disimpan dulu, nanti dapat tong sampah baru buang. Kayaknya lu pernah sampai di titik itu ya. Dulu kayaknya kita malu sekali buang sampah ya.
Tapi kok coba bahas itu, coba bahas ke sana-sana lagi ya. Semua ada lagi yang Terus berikutnya semoga kelak kayak sudah tadi ya, jangan buang sampah sembarangan, pemisahan sampah saat buang sampah, dan tentunya kebijakan pihak yang berwenang ini yang tadi yang kita bahas. Penting sekali ya ada sebuah kebijakan ya. Kalau di kita sih memang cuma ya kita tahu sampai di mana ya. Semakin banyak yang bergerak dan menyuarakan masalah sampah, semakin meningkatkan peluang untuk menjadi perhatian dan dapat diatasi bersama. Betul. Terima kasih Mbak Bangge, siap Kak. Yang telah ikut serta membantu menyuarakan. Kita orang cuma untuk training saja. Terlalu jujur ya. Jadi Kak Amor, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ini apa media sosial yang dipakai? Oh, biar betul. Teman-teman bisa tahu yang di rumah. Saya itu baku ikut dulu. Makanya di sini supaya saya follow. Jagalaut.id, betul ya? Iya betul. Oke. Ini kasih tahu sama teman-teman yang di rumah. Oh iya, jagalaut.id. Oke. Terus coba follow saya. Terus coba posting-posting, coba tandai. Atau yang Kakak Amor tanya bukan Facebook, bukan Instagram yang itu. Yang ini ya. Oke, cocok? Iya. Oke. Terus follow kan? Sudah saya kan? Sudah. Saya punya sudah ada situ tulis Andi Angio. Ada di situ. Kamu cari lagi. Oke. Tapi kita berharap kita bisa undang kembali teman-teman dan bercerita tentang aksi-aksi hal lain ya. Dan saya berharap semoga ada kegiatan-kegiatan lagi yang lain. Betul, karena membangun kesadaran itu harus continue. Nah, Membangun kesadaran itu harus continue dan dia jangka pendek, entah dia mau per bulan kayak gitu. Karena kalau menunggu jangka panjang orang lupa. Bahkan kemungkinan teman-teman sendiri akan kehilangan banyak anggota, akhirnya tak refresh ulang orang-orang, tak ubah ulang. Jadi ya bangun kesadaran lagi masing-masing ujungnya kan dari Intinya awal. dari kesadaran masing-masing. Iya, kayak gitu. Kalau tek mau bapunggut, jangan babuang. Oh gitu ya. Ini Bapak PR kemana ini? Oke. Sampai arah tadi lurus. Tiba-tiba tanya Cuma lagi. belok ya? Dia selalu belok. Iya, kalau begitu kan betul kan? Iya, betul. Kalau tek mau bapunggut, jangan babuang. Sampah ya? Iya, sampah. Kalau tante Lut bilang kalau dia mau makan DNDP gantungan tuh. Oh dimakan? Iya no, biasa begitu. Oh bisa dimakan? Bisa. Jadi itu saya buang. Dia jangan buang sembarangan. Iya. Oh jangan buang sembarangan, betul. Propos bos. Semoga nanti mungkin ada kegiatan kayak setiap weekend hari Minggu turun bikin. Dan Kamur bisa ikut, kita bisa ikut. Kita bantu juga untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dan saya rasa banyak orang-orang yang akan ikut. Pasti. Lagi-lagi Luke ini selalu menunggu inspirator. Siapa orang yang mau di depan untuk menggerakkan yang lain. Kayak gitu. Luke ini kayaknya orang-orangnya mau bergerak loh. Dan itu sudah kelihatan dari banyak kali. Kita banyak kali bicara dalam podcast dengan berbagai tema, dari ada teman-teman yang bergerak di dalam dunia literasi, itu sudah mau masuk 6 tahun. Mengerjakan hal yang di bidang literasi, dan itu setiap saat mereka lakukan, setiap minggu mereka lakukan, setiap bulan. Bahkan dari pencapaian 6 tahun itu masih ada saja orang yang bilang, apa yang bikin ini? Padahal dorong sering melakukan hal luar biasa. Apalagi kita yang hanya sesekali ya. Terus ada juga teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan juga, ada yang bergerak di bidang apa lagi? Pokoknya banyak. Intinya aksi-aksi kemanusiaan tuh karena tujuannya adalah menginspirasi orang lain, kan? Tujuannya adalah menggerakkan orang lain, ya memang harus sering-sering sih. Sering-sering ya. Baru ajak ke Amor. Iya. Biar cuma pakai apa tuh? Iya, apa itu? Gimana? Oke, mungkin sebelum closing ada yang mau disampaikan mungkin sama teman-teman di rumah. Dari Wilda dulu. Dari sama Wilda dulu. Wilda sobat yang dingin Wilda. Sebentar ke mati AC. Oh iya. Sangat dingin. Batuk, ditahan batuknya. Iya. Mungkin Wilda ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Atau ada teman-teman yang mungkin ragu atau tidak peduli tentang lingkungan, kan? Kira-kira apa yang Wilda mau sampaikan agar teman-teman di rumah juga ikut peduli terhadap lingkungan minimal di sekitarnya. Mungkin
sudah Dia tembak cerita apa cerita sosok bilang cepat Joni. Iya, oke. Silakan. Jadi buat teman-teman di rumah, tolong jangan buang sampah sembarangan. Mungkin itu. Oh, gitu. Oke, Panjang jangan sekali buang ya. Iya, intinya jangan buang sampah sembarangan. Oke, terakhir ketua panitia. Oke. Eh, jadi harapannya saya untuk teman-teman semua, keluarga saya, masyarakat yang ada di Kota Luwu khususnya, marilah kita sama-sama jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempatnya. Oke, cukup sekian teman-teman untuk podcast kali ini. Sekali lagi terima. Tadi- Oh, belum ya? Masih ada. Sudah. Yang sapunya saya bilang tadi. Oke. Kalau tim mau pungut, Oke. dan mau buang sampah. Oh iya. Saya so tahu dia punya Iya. sudah yang tadi. Bapak lagi Sudah bapak lupa, ya. bapak suruh ulang. Oke. Kamu ada sesuatu Oke. yang kamu mau sampaikan terkait lingkungan? Kalau kamu sendiri di rumah menerapkan tidak soal yang Apa itu? begitu-begitu? Oh, sampah dibuang di tempatnya memang sih. Betul juga sih. Tapi memang walaupun menantang ya bagi kita untuk melakukan hal itu ya, maksudnya tidak usah lah terlalu jauh bicara soal lingkungan. Mungkin teman-teman juga terlalu jauh ya. Yang paling penting adalah tadi ujung-ujungnya seperti yang dibilangnya Wilda, minimal oke, iya, sampah buang pada tempatnya. Oh ya, kalau saya ini di rumah jadi kebiasaan setiap belanja kayak kantongan plastik itu saya kumpul di rumah. Oh. Dikumpul. Saya begitu. Habis itu Jadi bapak jual ulang. dijual ulang tukang plastik. Jadi bisa dipakai untuk tong sampah lagi atau dipakai belanja gitu. Semua orang begitu. 2 kali pakai. Kan Rata-rata biasa sekarang begitu. orang Iya. rata-rata beli itu nanti pergi beli yang baru lagi kantongan. Oh. Biasa ada yang bawa ke kondangan. Iya. Iya saja. Oke, Ternyata apa itu Columbus? Ternyata bapak MC bapak gitu ya. Pantas bapak koleksi. Kantongan. Oh ya akhirnya dalam podcast ini baru dapat tahu. Iya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih banyak ketua panitia, terima kasih. Terima kasih. Eh, Epen. Epen. Terima kasih Wilda. Oke. See you. See you ya. Sekali lagi kita menunggu lagi undangan dari teman-teman penjaga laut untuk sama-sama ya terjun lagi kan. Kalau yang teman-teman yang menyelam kayaknya berpikir-pikir dulu ya. Pokoknya tolong tunggu kode. Iya, tunggu kode. Kayaknya terong boleh undang dorong Iya. full semuanya ya. Iya, free dive. Boleh. Iya, tapi yang ladiesnya saya tahu yang Langsung jangan lain itu. Oke, sekali Oke. cukup sekian. Saya Andi Angio. Dan saya Amur Lengkuano. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ya, bye. Epen Terong gue undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu.